Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya ambil di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Ayat 1 firman Tuhan berbunyi, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atau himpunan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sering sekali disebut kawanan domba gembalaan, bukan? Atau kawanan domba Allah, ya. Artinya orang-orang yang dipelihara oleh Allah sendiri. Mazmur 100 ayat 3 katakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punyalah Dia, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Haleluya.
Jadi kata domba ini memang sangat melekat bagi kita Bapak Ibu Saudara ya. Dan kita mengamini itu, kita meyakini itu. Kita yang adalah dombanya dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembalanya. Haleluya, gembala agung kita. Nah, apa yang bisa kita dapat dari Mazmur pasal 23 yang sudah kita baca tadi ya? Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan ya, orang-orang yang percaya itu tidak akan kekurangan ya, tidak akan berkekurangan. Haleluya. Banyak sekali kesaksian-kesaksian yang kita dengar Bapak Saudara ya. Bagaimana Allah menolong umatnya, anak-anaknya, atau bagaimana Allah menolong domba-dombanya ya, orang-orang percaya, jemaat Tuhan ya, yang bersaksi bahwa mereka tidak kekurangan dalam hidup mereka ya, selalu ada yang Tuhan pelihara, selalu ada pemeliharaan Tuhan, dan itulah bukti bahwa Tuhan memelihara mereka atau orang-orang percaya, atau Tuhan memelihara domba-dombanya. Itulah bukti Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau begitu, apa saja yang diberikan Allah kepada domba-dombanya? Menurut Mazmur pasal 23 ini, yang pertama adalah makanan Bapak Ibu Saudara. Di ayat 2 bagian A itu firman Tuhan katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, ini bicara soal makanan. Ya. Jadi Allah menyediakan makanan, memberikan makanan kepada domba-dombanya. Kemudian, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ke air yang tenang ini bicara soal damai sejahtera, soal ketenangan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ia menyegarkan jiwaku di ayat yang ketiga bagian A. Ia menyegarkan jiwaku. Ini berarti atau menggambarkan soal semangat ya, tentang semangat yang Allah berikan kepada kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, bicara soal bimbingan Allah, tuntunan Tuhan kepada kita. Dan Tuhan menuntun kita di jalan yang benar tentunya. Haleluya. Kemudian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ayat yang keempat bagian A. Ini bicara soal keberanian ya. Kita tidak takut bahaya sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Kita harus meyakini ini, kita harus mengaminkan ini, bahwa kita adalah domba-domba Allah yang berani. Puji Tuhan. Kemudian ayat 4 bagian B, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini bicara soal penghiburan ya. Daud menggambarkan gada dan tongkat ini sebagai penghiburnya. Karena dengan kedua alat ini, si domba itu akan merasa tenang dan aman. Dan demikian juga dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Ia tahu apakah dia harus menepuk kita dengan lembut untuk menuntun kita, atau dia harus mengait tubuh kita ini dengan tongkat supaya kita bisa, setiap kita bisa keluar dari lubang dan kita bisa selamat ya. Jadi Tuhan tahu dan Tuhan memberikan penghiburan. Kemudian ayat yang kelima, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini bicara soal perlindungan Allah Bapak Ibu Saudara ya. Di hadapan lawan kita, Tuhan melindungi kita. Haleluya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya, ayat 5 bagian B. Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak. Minyak ini bicara soal Roh Kudus. Dan ketika Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus, kita akan penuh dengan yang namanya sukacita. Haleluya. Kemudian pialaku penuh melimpah. Ini bicara soal berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara ya, yang selalu melimpah dalam hidup kita, dan kita tidak bisa menghitung berkat Tuhan ya. Berkat yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, semua itu melimpah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Puji Tuhan. Ini bicara soal anugerah Allah Bapak Ibu Saudara. Bicara soal anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup, seumur hidup kita. Itu akan terus mengikuti kita selama kita hidup ya. Asalkan kita tetap berpegang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian ayat 6 bagian B, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan, haleluya. Ini bicara soal tempat kita di sorga ya. Jadi Tuhan memberikan tempat di sorga.
Tuhan menyediakan suatu tempat di sorga bagi domba-dombanya yang setia, domba-dombanya yang taat kepada Tuhan. Haleluya. Dan kita harus yakini ini. Kita harus tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita mendapat tempat di sorga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Allah telah berjanji bahwa hidup orang percaya, ya, hidup sebagai orang yang percaya itu tidak akan kekurangan apapun. Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan selalu dalam kelimpahan, ya. Tapi Allah berjanji bahwa hidup kita sebagai orang percaya itu tidak akan berkekurangan. Puji Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua dan menghibur kita semua, memberikan kita sukacita. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang datang di pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Engkau adalah gembala kami. Engkau adalah gembala agung kami Tuhan Yesus yang memelihara kami. Kami yang adalah domba-domba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa di pagi hari ini. Dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Segala aktivitas, kegiatan kami, pekerjaan kami semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan menolong kami hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.